Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang pengantar akuntansi dan perusahaan. Kami kelompok A dengan beranggotakan Amelia Aninjas dengan NPM 224, Jenzi Fevilia 235, Maharani Citra dengan NPM 237, Valentino Ardiansyah dengan NPM 239, dan terakhir Faiza Zahara Amelia dengan NPM 244. Setelah transaksi dicatat dan dirangkum, laporan akuntansi menyediakan informasi yang disebut laporan keuangan atau financial statement. Urutan laporan keuangan tersendiri, yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan ekuitas pemilik, tiga laporan posisi keuangan, yang keempat laporan arus kas. Laporan laba rugi berisikan tentang Laporan laba rugi berisikan tentang ringkasan dan Laporan laba rugi berisikan tentang beban dan pendapatan untuk satu periode tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik, berisikan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, seperti 1 bulan atau 1 tahun. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, berisikan daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow, yaitu ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Semua laporan perlu diidentifikasi dengan nama perusahaan, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode waktu tertentu. Data yang disajikan dalam laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas adalah untuk periode waktu tertentu. Sedangkan data yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah untuk tanggal tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan yang mencantumkan nama perusahaan, judul laporan, serta periode atau tanggal tertentu. Laporan laba rugi, ekuitas pemilik, dan arus kas dibuat untuk periode tertentu, sedangkan laporan posisi keuangan dibuat pada tanggal tertentu. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi pendapatan dan beban selama satu periode. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Sedangkan jika pendapatan lebih kecil, maka perusahaan akan mengalami rugi. Selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik ini menunjukkan perubahan modal pemilik dalam periode tertentu. Laporan ini disusun setelah laporan laba rugi, karena laba atau rugi mempengaruhi ekuitas dan posisi keuangan karena nilai akhir ekuitas dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Oke, untuk materi selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan aset yang diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional perusahaan. Kas disajikan paling atas, diikuti oleh piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan aset lainnya. Aset yang sifatnya lebih permanen disajikan setelahnya seperti aset tetap. Namun, untuk sekarang, ketentuan mana yang diletakkan paling atas tergantung dari perusahaannya, terutama pada aset. Untuk materi selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yakni ringkasan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Lalu yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi melaporkan tentang transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset permanen atau aset tetap. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas pemilik, peminjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Arus kas neto dari aktivitas operasi biasanya akan berbeda dari jumlah laba neto dalam suatu periode. Hal ini terjadi karena pendapatan dan beban belum dicatat pada saat yang sama dengan saat kas diterima dari pelanggan atau dibayarkan ke kreditor. Menganalisis transaksi. Dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan tidak hanya dicatat, tapi juga dianalisis.
Tujuannya supaya kita tahu dampaknya bagi perusahaan. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama itu menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Setiap transaksi atau akan masuk ke akun tertentu, misalnya kas, piutang, atau utang. Jadi akun itu kayak wadah. Yang kedua yaitu sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Di akuntansi ada sistem debit dan kredit. Jadi setiap transaksi itu dicatat 2 kali biar seimbang. Yang ketiga, memindah bukukan ayat jurnal atau posting ke dalam akun. Jadi setelah dicatat di jurnal, transaksi itu dipindahkan ke buku besar agar lebih rapi dan terstruktur. Yang keempat, ada neraca saldo. Nah, dari buku besar kita buat neraca saldo, isinya adalah ringkasan saldo dari semua akun yang telah kita bukukan tadi. Nah, yang kelima, analisis dan interpretasi keuangan analisis horizontal. Nah, terakhir ini, data keuangan dianalisis, misalnya dengan membandingkan tahun ini dan tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa melihat apakah perusahaan ini makin untung atau makin rugi. Jadi, proses analisis transaksi itu dimulai dari pencatatan, diposting, diringkas dalam neraca saldo, hingga akhirnya dianalisis. Dengan begitu, laporan keuangan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya ada menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Dalam akuntansi, setiap transaksi perlu dicatat secara sistematis. Jika hanya menggunakan persamaan dasar akuntansi, pencatatan akan kurang praktis, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki ribuan transaksi setiap hari. Karena itu, digunakanlah akun sebagai alat pencatatan. Akun ini berfungsi untuk menunjukkan apakah suatu transaksi menyebabkan penambahan atau pengurangan pada elemen tertentu, misalnya kas, piutang, atau modal. Dengan adanya akun, pencatatan transaksi menjadi lebih teratur dan efisien. Nah, suatu akun itu mempunyai bentuk sederhana yang memiliki 3 bagian. Yang pertama itu judul atau nama yang biasanya diisi dengan nama akunnya. Yang kedua itu untuk mencatat tempat kenaikan atau debit di sebelah sisi kiri. Dan yang ketiga itu tempat untuk mencatat pengurangan di sebelah kanan yang disebut kredit. Selanjutnya yaitu aturan data transaksi dalam akun. Aturan ini didasari oleh prinsip dasar akuntansi yaitu sistem debit dan juga sistem kredit. Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pasti akan dicatat, sehingga menciptakan laporan keuangan yang selalu seimbang. Sehingga total pada sisi debit akan selalu sama dengan total pada sisi kredit. Aturan ini berlaku berbeda pada setiap jenis akun. Pada akun aset dan beban, penambahan akan dilakukan pada sisi debit, sedangkan pengurangan akan dilakukan pada sisi kredit. Sebaliknya, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan penambahannya akan dilakukan di sisi kredit, sedangkan pengurangan dicatat dalam debit. Dengan aturan ini, setiap transaksi akan dilakukan dengan benar, sehingga menciptakan keseimbangan pada laporan keuangan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.